Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Sesi ini kita membicarakan tentang jenis dan desain penelitian dalam metodologi penelitian series. Ya. Topik kita adalah jenis dan desain penelitian. Perlu saya ingatkan, ya, untuk mendukung channel ini lebih baik ke depan, saya harapkan Anda dapat men-share, ya, atau membagikan YouTube ini kepada orang lain sehingga like dan subscribe akan semakin bertambah. Hal itu penting untuk bisa kita mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik ke depan. Saya harapkan demikian. Oke, dalam metodologi penelitian atau di saat kita misalnya menulis suatu penelitian, jenis dan desain penelitian ini tentu tidak dapat ditinggalkan. Ya. Ada beberapa peneliti yang mempermasalahkan atau membedakan jenis penelitian dan desain penelitian. Apa sih perbedaannya gitu? Ya. Sebenarnya tidak terlalu berbeda, cuman kata-katanya yang berbeda. Kalau jenis penelitian biasanya digunakan dalam penelitian deskriptif, relasional, dan cross-seksional, ya. Kalau desain penelitian biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental, klinikal, case control, dan cohort. Ya. Biasanya digunakan di situ adalah desain penelitian. Ya. Tapi kedua-duanya dapat digunakan sesuai dengan konteks yang akan diteliti. Dalam penggunaannya tidak dibatasi apakah menggunakan desain atau jenis penelitian. Artinya apa? Meskipun banyak orang yang membedakan, pada dasarnya jenis penelitian dan desain penelitian itu tidak terlalu berbeda, karena tergantung kepada di bidang keilmuan apa penelitian itu dilakukan gitu. Jadi misalnya kalau penelitian relasional di Kesmas itu kita tidak menggunakan desain, ya. Tetapi kalau misalnya di farmasi mereka melakukan eksperimen laboratorium, mereka menggunakan desain penelitian. Jenis dan desain penelitian kesehatan masyarakat di sini kita bagi tiga. Yang pertama itu adalah deskriptif, ya. Deskriptif, penelitian deskriptif ini adalah penelitian gambaran, menggambarkan suatu objek atau sekelompok objek, ya, berdasarkan karakteristiknya. Ya. Bagaimana gambaran objek itu? Ya. Apakah gambaran objek itu secara individual atau secara kelompok? Ya. Penelitian deskriptif ini dapat berupa case series, misalnya series kasus series. Misalnya Anda meneliti tentang bagaimana perkembangan diabetes mellitus. Anda mengambil data dari tahun 1990 sampai 1920. Bagaimana pola-pola yang terjadi setiap waktu misalnya, ya, terhadap penyakit tersebut. Maka Anda telah melakukan case series, ya. Yang kedua adalah studi kasus, ya. Studi kasus dalam penelitian kesehatan masyarakat itu dapat dilakukan terhadap satu kasus. Misalnya kalau kita melihat perawat, ya, mereka melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit itu terhadap satu pasien. Mereka memberikan nanti laporan asuhan keperawatan, maka itu adalah studi kasus terhadap satu kasus. Ada juga kelompok kasus. Kelompok kasus ini biasanya di ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat itu karena membahas tentang populasi, maka jarang kita membahas satu kasus. Oleh karena itu kita membahas kasus secara agregat atau secara berkelompok. Oleh karena itu kita menentukan sampel, berapa sampel yang layak untuk kita gunakan, sehingga agregasi kita dapat mewakili populasi. Yang ketiga adalah studi komparatif atau studi perbandingan. Ya, misalnya contoh bagaimana kita misalnya membandingkan puskesmas A dengan puskesmas B, atau misalnya rumah sakit A dengan rumah sakit B.
Tetapi dalam studi komparatif seperti ini perlu diperhatikan bahwa dalam membandingkan itu harus ditentukan dulu standar-standar dari apa yang dibandingkan tersebut. Jangan dibandingkan misalnya puskesmas akreditasi A dengan puskesmas akreditasi C. Ya tentu tidak bisa. Kalau mau dibandingkan ya sama-sama akreditasi A gitu. Itu perlu dipahami. Kemudian studi korelasi, ya. Studi korelasi di sini adalah studi hubungan, ya. Studi hubungan, misalnya kita ingin mengetahui hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, maka kita ambil sampel, kita hubungkan tinggi badan anak tersebut dengan berat badan anak. Apakah memang berhubungan? Ya. Kemudian studi evaluasi, ya, studi evaluasi. Studi evaluasi sangat banyak di bidang kesehatan masyarakat, terutama evaluasi program, ya, evaluasi program. Demikian juga misalnya monitoring, ya, monitoring dan evaluasi. Dan studi-studi ini setiap program itu dilakukan studi evaluasi, ya. Studi evaluasi ini sangat penting sebagai untuk menilai apakah suatu program tersebut berhasil atau tidak. Yang kedua adalah sebagai baseline data untuk program selanjutnya. Kemudian time series ini adalah suatu studi untuk memprediksi, ya, memprediksi kasus-kasus penyakit atau kasus-kasus masalah kesehatan tertentu di masa yang akan datang. Misalnya adalah berapa kasus HIV/AIDS tahun 2035. Dari data yang telah ada, kita ambil misalnya dari tahun 2000, kita prediksikan berapa jumlah kasus sampai tahun 2035. Yang kedua adalah penelitian analitik. Penelitian analitik di bidang kesehatan masyarakat itu terdiri dari dua, ya. Yang pertama adalah penelitian relasional, deskriptif analitik, sering kita katakan seperti itu. Penelitian relasional ini adalah sebenarnya penelitian sosial, ya, penelitian sosial atau penelitian yang berkaitan dengan determinan kesehatan. Sebagai contoh adalah bagaimana hubungan tingkat pendidikan dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh individu, sedangkan tingkat pendidikannya adalah pendidikan formal yang pernah diikuti dan mendapatkan ijazah dari situ. Bagaimana hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan itu tadi? Nah, jadi ini banyak sebenarnya dalam studi-studi sosial penelitian relasional ini, tetapi dalam kesehatan masyarakat itu juga kita tahu banyak pengetahuan tentang pengetahuan sosial. Ya, kita tahu bahwa masalah kesehatan sekarang ini malah yang paling kompleks dan paling besar adalah kontribusi perilaku terhadap masalah kesehatan itu. Ya. Yang kedua adalah penelitian observasional. Penelitian observasional adalah penelitian observasi yang dilakukan di populasi, ya, di mana peneliti tidak terlibat terhadap apapun yang terjadi terhadap orang yang sedang diobservasi tersebut atau terhadap populasi. Artinya misalnya adalah si peneliti tidak mempunyai intervensi untuk mengubah kejadian yang terjadi di populasi. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh merokok terhadap penyakit jantung. Tidak bisa kita buat di sini misalnya tadi, ya, di sini misalnya satu kelompok kita berikan merokok. Tidak seperti itu. Tetapi di sini yang merokok ya kita biarkan mereka bersosialisasi, makan makanan bergizi dan lain sebagainya, dan tidak ada intervensi kita terhadap populasi itu atau mempengaruhi bagaimana kejadian merokok itu di populasi. Tidak ada. Itu namanya penelitian observasi. Itu nanti akan berbeda dengan eksperimen. Pada penelitian eksperimen kita mengambil sampel, kemudian setelah kita ambil sampel ini misalnya kita berikan perlakuan terhadap dia, misalnya merokok 10 batang per hari, maka itu kita katakan eksperimen. Sedangkan dalam observasional si peneliti tidak mempunyai intervensi terhadap
kejadian yang terjadi di dalam populasi yang diteliti tersebut. Ya, penelitian observasional ini nanti kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu cross-seksional, case control, dan cohort. Ya. Dan kemudian ada penelitian eksperimen, ada kuasi eksperimental, dan ada true eksperimental. Ini nanti masih banyak jenis-jenisnya. Ya, kuasi eksperimental dengan with control, random, dan lain sebagainya. Demikian juga nanti misalnya true eksperimental, masih banyak jenisnya. Penelitian observasional ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah cross-seksional, yang kedua adalah case control atau retrospective study. Retrospektif artinya mundur ke belakang, inquiry. Ya, melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab suatu penyakit ke belakang gitu. Cohort atau prospective study dikatakan cohort karena dia dilakukan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kasus dan kontrol. Prospective study mencari akibat dari faktor risiko, mencari akibat di masa yang akan datang dari faktor risiko yang dipaparkan pada saat sekarang. Nah, itu dia. Penelitian cross-seksional merupakan studi potong lintang terhadap sampel yang diambil dari populasi. Jadi penelitian cross-seksional itu seperti itu. Misalnya kita mengambil sampel, kita tentukan misalnya lokasi penelitian kita, misalnya Kecamatan Deli Tua. Kemudian di Kecamatan Deli Tua itu misalnya kita ambil sampel 96 atau sampel minimal. Kemudian dari 96 itu misalnya kita mau meneliti pengaruh merokok terhadap penyakit jantung. Kita teliti berapa mereka yang penyakit jantung di sana yang dari 96 itu. Ya, dan kita teliti misalnya mereka yang merokok pada saat kita melakukan penelitian itu. Artinya pengambilan akibat yang sakit jantung dan faktor risiko dilakukan secara bersamaan. Itu namanya dia cross-seksional. Artinya kejadian sakit jantung pada saat ini, dia juga merokok pada saat ini, maka itu adalah penelitian cross-seksional. Sebab penyebab dan akibat itu diambil secara bersamaan. Jadi yang 96 itu langsung kita potong lintang ya dalam tabel 2x2. Ukuran hubungan sebab akibat masih tergolong lemah. Oleh karena itu studi ini hanya mengukur hubungan asosiasi di antara variabel sebab dan akibat. Jadi cross-seksional itu hubungan sebab akibatnya masih lemah. Oleh karena itu sebenarnya ini masih kita hanya mengukur, kalau kita melakukan penelitian cross-seksional berarti kita hanya mengukur sebenarnya asosiasi statistik di sini. Oleh karena itu kalau penelitian kita penelitian cross-seksional, maka judulnya yang paling tepat itu adalah hubungan, bukan pengaruh. Karena pengaruh di sini sebenarnya ini belum menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, meskipun sebenarnya dalam penelitian cross-seksional ini selalu kita orientasinya adalah faktor risiko, efek, seperti itu. Tetapi belum menunjukkan pengaruh yang sebenarnya. Ya, karena itu tadi. Kenapa seperti itu? Ya karena studinya hanya potong lintang itu tadi. Bisa saja jumlah mereka yang sakit jantung kita ambil misalnya populasi sampel kita 96, bisa saja yang penyakit jantung kita hanya dapat 2. Ya, oleh karena itu apabila itu dihubungkan dengan uji K-square misalnya, ya hubungan itu bisa bermakna tetapi lemah gitu. Kemudian yang ketiga, hubungan di antara sebab akibat dan akibat dinyatakan dalam rasio prevalence ya. Kekuatan hubungan dalam hubungan sebab akibat itu kita katakan rasio prevalensi atau prevalensi rasio ya. Nah, yang menyatakan kekuatan hubungan itu. Yang keempat adalah penentuan waktu terjadinya sebab dan akibat adalah bersamaan. Jadi sebab dan akibat itu diambil secara bersamaan. Itu yang disebut dengan cross-seksional. Ya, cross-seksional akibat dan sebab. Jadi tidak semua juga penelitian itu cross-seksional. Kadang-kadang hubungan antara pengetahuan, misalnya tingkat pendidikan dengan pengetahuan kita bilang juga cross-seksional. Atau hubungan tentang misalnya budaya organisasi dengan kinerja organisasi, kita katakan penelitian cross-seksional. Hanya karena mengambil sebab dan akibatnya, padahal cross-seksional itu adalah dia masuk ke dalam kategori penelitian observasional. Berarti penelitian observasional itu bertujuan untuk melihat pengaruh
faktor risiko terhadap efek. Oleh karena itu dihitung rasio prevalensinya. Kalau dia misalnya tadi mengukur tentang bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja, ya penelitiannya sebenarnya relasional, ya, dan tidak perlu dilakukan sebenarnya ditentukan berapa rasio prevalensinya. Nah, mungkin yang ditentukan di situ adalah prediksinya. Bagaimana kalau ditingkatkan misalnya budaya organisasinya sekian poin akan meningkat kinerjanya sekian poin. Jadi di situ letaknya di mana kita tekankan analisis data yang tepat untuk jenis-jenis penelitian itu. Ini dia desain cross seksional, ya. Tabel 20x2 di sini sakit, di sini tidak sakit. Di sini risiko, ya, terpapar risiko, di sini tidak terpapar A, B, C dan D kalau dalam tabel 2x2. Berarti A di sini adalah sakit dan terpapar, B tidak sakit dan terpapar, ya. C sakit dan tidak terpapar, D tidak sakit dan tidak terpapar. Nah, jadi ini penting dipahami. Untuk apa ini dipahami? Dalam proses pengambilan sampel, kalau ditanya P, nanti probabilitas yang sakit dan tidak terpapar, dan terpapar, nah itu penting di dalam P, sehingga nanti didapatkan di populasi. Jangan-jangan kalau P ditentukan misalnya hanya serampangan seperti 0,5, ternyata nanti misalnya di populasi ternyata tidak ada seperti itu, ya. Sementara kita tidak menentukan sebelumnya gitu loh, berapa kasusnya di situ. Nah, bisa itu jadi 0. Kalau 0 kan tidak bisa dilakukan, nah, penelitian itu. Oleh karena itu dalam menentukan nilai P nanti dalam penarikan sampel itu sama dengan A di sini, yaitu A itu adalah apa? Probabilitas terpapar dan sakit, ya. Probabilitas yang sakit karena terpapar yaitu A per A tambah B, ya. A per A tambah B. Nah, itu dia. Probabilitas terpapar dan sakit sama dengan A per A tambah B. Nah, ini tadi perlu dipahami. Yang kedua adalah probabilitas tidak terpapar dan sakit, yaitu C per C tambah D, ya. Sakit dan tidak terpapar. Nah, apabila ini dibandingkan probabilitas terpapar dan sakit per probabilitas tidak terpapar dan sakit, maka didapatkanlah rasio prevalensi, yaitu A per A tambah B per C tambah D, atau kekuatan asosiasi itu dinyatakan dalam rasio prevalensi, yaitu A per A tambah B per C ditambah D, ya. Jadi itu dipahami dalam tabel 2x2 dalam desain cross seksional dalam menentukan nilai P nantinya. Berapa nilai P yang harus diambil, ya, berapa probabilitas kejadian misalnya yang sakit jantung karena merokok di populasi, itu harus kita tahu. Dari mana? Boleh dari penelitian sebelumnya, atau kalau tidak ya harus kita lakukan apa? Survei awal gitu. Kalau kita tidak tahu atau tidak ada datanya, nah itu, sehingga nanti jumlah sampel tepat. Jangan kita tidak ditentukan nilai P-nya, sehingga nanti ternyata mereka yang sakit karena terpapar merokok itu tidak ada didapatkan. Akibatnya apa? Ya penelitian itu gagal gitu, ya. Penelitian itu gagal itu. Oleh karena itu perlu diperoleh sebelumnya gitu. Atau ada penelitian yang sudah melakukan hal seperti itu di situ, ya boleh kita dapatkan itu. Kemudian penelitian case control merupakan studi yang dimulai dari akibat kasus dan mencari penyebab faktor risiko melalui penyelidikan ke belakang atau di masa lalu. Nah, ini adalah dimulai dari akibat. Misalnya dibuat di sini satu kelompok yang sakit jantung, di sini kemudian dibuat satu kelompok yang tidak sakit jantung. Kemudian diselidiki faktor risiko apa yang terpapar dia di masa yang lalu. Inquiry, dilakukan penyelidikan maksudnya terhadap mereka yang sakit jantung dan mereka yang tidak sakit jantung. Nah, apakah misalnya memang mereka merokok atau tidak merokok? Nah,
Ukuran hubungan sebab akibat lebih kuat dibandingkan dengan cross-seksional. Oleh karena itu, studi ini telah mengukur pengaruh sebab akibat terhadap akibat. Nah, pengaruh sebab terhadap akibat, ya, sudah mengukur itu. Oleh karena itu, kalau desain penelitian kita case control sudah boleh kita membuat judul pengaruh A terhadap B gitu. Nah, karena dia memang sudah bisa mengukur pengaruh atau sudah menunjukkan hubungan sebab akibat, ya, karena dia sudah lebih kuat dengan apa itu tadi cross-seksional itu. Kekuatan hubungan di antara sebab dan akibat dinyatakan dalam odds ratio atau OR. Ya, nanti bagaimana mencari OR kita akan jelaskan. Ya, akibat ditentukan di masa sekarang dan sebab faktor resiko ditentukan di masa yang lalu. Artinya kita kan dimulai dari kasus, misalnya tadi penyakit jantung kita ambil 40, misalnya penyakit jantung di rumah sakit yang tidak sakit jantung 40. Kemudian kita tanya riwayat mereka, bagaimana riwayat mereka merokok di masa yang lalu, baik yang sakit jantung maupun yang tidak sakit jantung. Kemudian kita bandingkan hasilnya, apakah terdapat perbedaan atau tidak, seperti itu. Kasus adalah individu dalam sampel yang mengalami sakit, sedangkan kontrol adalah individu dalam sampel yang tidak mengalami sakit. Kasusnya tadi ditentukanlah, kasus adalah mereka yang berpenyakit jantung, kontrol adalah mereka yang tidak berpenyakit jantung. Jadi model penelitian case control itu dimulai seperti ini. Ini misalnya adalah penelitian tentang berat badan lahir rendah. Ini sampel, yang di atas adalah BBLR positif, yang di bawah ini adalah tidak BBLR, ya, tidak BBLR. Nah, kemudian diselidiki ke belakang retrospektif, ya. Di sini tidak konsumsi tembakau kunyah positif, tidak konsumsi tembakau kunyah negatif, ya. Untuk yang BBLR di sini, untuk yang tidak BBLR juga tidak konsumsi tembakau kunyah positif, tidak konsumsi tembakau kunyah negatif. Karena kita duga adalah yang menyebabkan terjadi BBL itu yang kita teliti adalah salah satunya adalah konsumsi tembakau kunyah, seperti itu, ya. Kemudian desain penelitian case control, kalau dalam tabel kali 2x2 ini dia odds ratio. Di sini kita katakan di sini adalah terpapar, ini tidak terpapar, ya. Ini adalah sakit atau kasus, ini adalah tidak sakit kontrol, A, B, C dan D. Ya, itu dia. Kemudian rasio terpapar dan sakit itu adalah di sini yang dihitung adalah rasionya A per C. Rasio terpapar dan sakit itu adalah A per C. Ya, inilah dia. A ini adalah rasio terpapar dan sakit. Ya. Nah, kemudian rasio tidak terpapar dan sakit itu adalah B per D. Ini B per D, ya, rasio tidak terpapar dan sakit. Kemudian kita hitung odds rasionya. Odds rasio atau OR sama dengan A per C per B per D. Maka OR, odds rasio, A dikali D per B dikali C, ya, itu dia. A dikali B per B dikali C. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penelitian odds rasio ini adalah kolomnya yang terpapar, A dan C. Di bawah ini adalah A ditambah C. Baru kolom yang tidak terpapar, B dan D, ya, karena yang dihitung adalah B per D di situ. Nah, itu dia. Sehingga dapat diambil nanti odds rasionya adalah AD per BC. Jadi kalau dalam cross-seksional menghitung risiko, rasio prevalensinya tadi berdasarkan ke baris, ya, ke kanan. Sementara dalam case control itu berdasarkan kolom. Nah, untuk lebih jelas nanti kalau Anda mau mendalami tentang Anda melakukan penelitian case control, tentu tidak bisa hanya mengandalkan model dalam persentase ini. Tentu Anda harus membahas khusus tentang penelitian case control, seperti dalam buku metode penelitian epidemiologi misalnya karangan Bisma Murti. Nah, di situ dipaparkan penelitian case control itu dengan cukup baik, ya. Kemudian penelitian cohort merupakan studi yang dimulai dari keterpaparan faktor risiko untuk menemukan akibat kasus penyakit melalui penyelidikan di masa yang akan datang. Jadi ini
dibuat satu kasus di sini, misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh merokok terhadap penyakit jantung. Di sini kita tempatkan 10 orang yang merokok, di sini kita tempatkan yang tidak merokok, 10 kelompok pembanding. Kemudian mereka merokok misalnya. Pada mereka perokok itu setelah 8 tahun misalnya sakit jantung. Ya kan, 1 orang, 10 tahun 1 orang, gitu terus. Ya. Nah, demikian juga yang tidak merokok. Artinya setelah di paparan faktor risiko tersebut, maka kita lihat efeknya di masa yang akan datang. Ukuran hubungan sebab akibat lebih kuat dibandingkan dengan case control. Oleh karena itu, studi ini telah mengukur pengaruh sebab terhadap akibat. Iya, dia lebih kuat. Jadi tentu kalau sudah lebih kuat lagi dari case control, ya di atasnya kan tinggal eksperimen gitu, ya. Nah, oleh karena itu ya sudah bisa kita buat judul penelitian kita misalnya adalah pengaruh. Gitu. Kekuatan hubungan di antara sebab dan akibat dinyatakan dalam risiko relatif, ya, risiko relatif. Akibat ditentukan di masa yang akan datang dan penyebab faktor risiko ditentukan di masa sekarang. Nah, tadi seperti yang dibilang, akibat itu ditentukan di masa yang akan datang dan faktor risiko ditentukan di masa sekarang. Kasus adalah individu dalam sampel yang terpapar risiko, sedangkan kontrol adalah individu dalam kelompok sampel yang tidak terpapar risiko. Nah, kasus adalah mereka yang diberikan itu tadi risiko, sedangkan kontrol adalah mereka yang tidak mempunyai risiko. Ya, di sini tadi misalnya kasus adalah merokok, kontrol adalah tidak perokok dalam desain 2x2. Di sini adalah terpapar kasus, ya. Di sini sakit tidak sakit. Di sini tidak terpapar kontrol, sakit tidak sakit. A, B, C dan D. Probabilitas sakit dan terpapar adalah A per A tambah B. A per A tambah B persis seperti case cross seksional. Probabilitas sakit tidak terpapar adalah C per C tambah D. Ya. Risiko relatif RP sama dengan A per A tambah B per C tambah D, sama seperti cross seksional. Cuman perbedaannya adalah pada desainnya. Ya, kekuatan hubungannya juga sangat berbeda. Karena ini adalah setelah kita paparkan baru kita lihat ke depan. Kalau cross seksional kan dia hanya potong lintang. Ya, oleh karena itu dalam cross seksional yang dihitung adalah rasio prevalence, dan sedangkan pada kohor adalah yang dihitung resiko relatif. Ya, disinilah sebenarnya penelitian yang benar-benar mengukur resiko relatif. Ya, oleh karena itu juga dalam penentuan sampel juga harus diperhitungkan berapa probabilitas yang sakit dan terpapar faktor risiko itu. Tentu itu kita ketahui dari penelitian sebelumnya, sehingga nanti jumlah sampel dapat kita tentukan. Demikian juga dalam case control. Tetapi kalau dalam case control kan tidak bisa karena yang diukur rasio. Oleh karena itu dalam penelitian case control yang selalu kita ambil itu adalah rasionya dari penelitian orang lain. Kita lihat juga dalam desain kohor ini yang kita perhitungkan di sini adalah barisnya ke samping, bukan ke kolomnya. Karena case control yang kita perhatikan adalah kolomnya, bukan barisnya. Ya. Nah, karena itu nanti dalam analisis data penting Anda pahami, ya, apakah yang kita apakan adalah barisnya yang kita analisis atau kolomnya. Ya, kira-kira seperti itu tentang desain penelitian yang kita bahas hari ini. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda semakin dapat memahami mengenai jenis dan desain penelitian. Ya. Tentu Anda harus memperluas pengetahuan Anda tentang desain penelitian ini, karena begitu banyak desain penelitian, baik itu untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu Anda harus banyak membaca buku tentang penelitian. Ya. Jika ada nanti pertanyaan yang menyangkut tentang desain dan jenis penelitian ini, Anda boleh bertanya kepada saya di dalam classroom kita. Oke, sampai di sini. Terima kasih.